Itu, mereka datang. Kunz, ibu sudah menelponmu. Dari mana saja kau? Ibu, Teman, kau di sini teman. Kau... Kalian berdua meninggalkan Yufraj. Kau tahu kalau Yufraj rindu padamu? Kau tahu itu? jangan khawatir. Aku akan selalu mengajakmu. Apa kau senang? Janji. Aku janji. Dari mana kalian berdua? Hah? Kau bahkan tidak datang ke kuil. Bebe, teman Twinkle, Chinky akan berangkat ke Chandigarh dan Twinkle ingin bertemu dengannya. Jadi kami pergi mengantarnya ke stasiun dan kami terlambat. Anita menelpon, sebentar ya. Iya? Kenapa mereka tidak mengatakan yang sebenarnya pada semua orang? Untung sekali. Aku selamat hari ini. Tapi sayangnya, aku kehilangan peluang besar. Jangan khawatir, Cherry. Aku akan mendapat banyak peluang. Berapa lama lagi dia akan menyelamatkan dirinya dariku? Aku akan merekamnya suatu hari nanti. Surjit, Anita menelpon kan? Apa yang dia katakan? Iya, Paman. Bibi Anita tidak ada dari pagi. Pikirkan tentang itu. Apa yang akan dialami seorang ibu ketika anaknya berada pada kondisi seperti ini? Tanpa memberitahu siapapun, Anita pergi sendirian. Dia ke Vaisnodovi. Vaisnodovi? Apa kalian tahu dia pergi untuk berdoa demi perdamaian, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan Yufraj? Sendirian? Iya. Ya Tuhan, biar aku jelaskan ini, Surjit. Anita tidak ada di rumah. Sekarang kau akan merawat anak ini bersama dia siang dan malam. Dia telah menciptakan malapetaka, dia banyak mengganggu kita. Bebe, jangan khawatir. Aku akan merawat Yufraj. Kun? Tenang saja. Kenapa harus kau? Hah? Kenapa kau yang harus menjaganya? Ayahnya ini masih hidup. Jangan campuri urusan orang lain. Sebaiknya kau urus saja istrimu ini. Ayo nak, sudahlah, ayo. Selama ini Yufraj telah benar-benar merusak keluargaku. Pertama Kunz, sekarang Paman. Dia membodohi semua orang. Aku harus bertindak cepat karena kalau tidak, maka dia akan membodohi semua orang dan merusak pernikahanku. Ya Tuhan, tolong aku. Ini adalah puncaknya. Tolong tunjukkan cara agar aku bisa menyingkirkan Yufraj dari keluargaku. Tolong aku, Tuhan. Detektifku, ayo, makanlah. Kau telah menangani kasus ini sejak pagi dan kau pasti belum makan. Apalagi setelah petualangan di lemari. Lihat, berapa umurmu? Kau masih bermain petak umpet. Aneh sekali. Ya Tuhan, suami macam apa yang kau berikan padaku? Dia membantuku tapi mengejekku juga. Keterlaluan. Kau bicara apa? Aku tidak dengar. Oh, kau pasti sedang memujiku. Untuk mendapat pujian dariku, maka kau harus berbuat baik dulu padaku. Mengerti Tuanku Sarna? Benarkah? Iya. Aku berurusan dengan kebiasaanmu. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Untuk apa mendapatkan pujian? Apa kau mengerti? Bagiku, pujian adalah sebuah pernyataan yang sangat meremehkan. Jangan buat lelucon yang menyedihkan itu lagi. Aku tidak mau bicara denganmu, mengerti? Ya sudah, jangan bicara. Aku juga tidak tertarik. Aku hanya memintamu untuk makan. Aku tahu monster yang ada di dalam tubuhmu itu sangat ingin menyerang makanan itu. Tolong maafkan aku, tapi tolong jangan lanjutkan leluconmu yang sangat menyebalkan itu. Makananmu mana? Kau juga belum makan dari sejak pagi, kan? Kau mengkhawatirkan aku? Wah, istri yang hebat. Luar biasa. Jangan repot-repot, aku bisa menjaga diriku sendiri. Sekarang kau makanlah. Apalagi? Tidak mau. Makan. Tidak mau, kau saja yang makan. Twinkle, jangan keras kepala. Ayo makan. Kau juga makan bersamaku. Kau selalu membuatku kesal. Aku bukan anak kecil. Aku tahu itu, Tahu apa? bahwa kau bukan anak kecil. Kau ingat malam itu? Kegelapan, lilin, suasana romantis. Sudah diam. Ayo cepat makan. Sekarang juga ayo cepat.
Aku hanya mengatakan apa yang kau lakukan. Akan aku tunjukkan padamu. Kunsh. Aku ingin kehidupan rumah tanggaku selalu dalam keadaan romantis. Maka aku harus segera membongkar kebohongan Yufraj. Jadi aku akan menyingkirkan Yufraj untuk selamanya. Pagi-pagi begini, Yufraj mau pergi kemana? Di mana Yufraj? Mau kemana dia pagi-pagi begini? Ku bersumpah menjadikanmu milikku selamanya. Twinkie merasa Diam, takut. Yufraj. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Kau bisa menipu orang lain dengan pura-pura menjadi gila seperti itu. Tapi tidak denganku. Aku mengenalmu dengan sangat baik. Kau tidak bisa menipuku. Mengerti? Twinkie, kau marah pada aku ya? Aku membuatmu takut kan? Benar kan kau takut? Aku takut. Kau yang takut. Kau takut pada Kunz setelah kejadian di goa, kan? Kau tahu, kalau kau tidak berpura-pura, maka Kunz tidak akan membiarkanmu mendekatiku. Twinkie, kau lucu sekali. Ayo lakukan satu hal ya. Kau pingsan, kau pusing. Lalu, jatuh seperti ini. Memangnya kenapa? Karena Yufraj ingin menciummu. Seperti yang dilakukan temanku saat kau tidak sadarkan diri waktu itu. Kau mau kan? Diam, Yufraj. Tetaplah dalam batasmu. Pingsanlah dan biarkan aku menciummu. Ayo cepat. Menjauh dariku. Aku sudah mengerti semuanya. Kau mengunciku di dalam lemari, kan? Kau tidak tahu malu. Kunz berpikir kalau Bibi Anita yang telah melakukan itu. Keterlaluan. Ibumu disalahkan karena kesalahanmu. Sementara dia selalu berdoa hanya untukmu di Vaishno Devi. Hentikan sandiwaramu itu. Twinkie, kenapa kau marah pada aku? Hah? Kenapa? Aku cuma ingin menciummu saja kan? Ayo, Bi, aku ciuman. Menjauh dariku. Kalau kau dekat-dekati aku lagi, aku akan merobek matamu. Yufraj, apa yang kau lakukan? Turunkan aku! Turunkan aku! Turunkan aku! Bebe! Twinkle, ada apa? Twinkle, apa yang terjadi? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Iya, ada apa, nak? Aku takut. Kenapa? Siapa yang melakukan ini, nak? Bebe, Yufraj yang melakukannya. Dia benar-benar sudah gila. Dia benar-benar tidak terkendali. Aku benar-benar takut. Yufraj? Tapi dia tidak ada di sini. Dia tadi ada di sini. Jangan takut, nak. Aku bersamamu. Aku pasti akan mengambil keputusan tentang Yufraj. Ayo, aku akan mengobati lukamu. Ayo, nak. Hati-hati. Ayo. Iya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Twinkle, twinkle, twinkle. Ayolah sayang. Selama ini aku berpikir kalau kau
masih Twinkle yang sangat pintar dan juga polos. Tapi sekarang, kau sudah berubah setelah kau menikah. Kau jauh lebih pintar. Selama ini aku berusaha untuk mengatakan pada semua orang bahwa aku memang benar-benar gila. Termasuk ibuku sendiri. Tapi kau tidak. Kau terus saja mengatakan bahwa aku tidak gila. Aku tidak gila. Dan kau benar. Aku memang tidak gila. Aku bisa melakukan hal yang lebih ekstrim untuk memenangkan dirimu. Aku bisa mati. Aku juga bisa membunuh. Kegilaan ini. Inilah yang kumainkan sekarang untuk tetap dekat denganmu dan bisa menyentuhmu kapan saja. Kapanpun aku mau. Ini pilihan terbaikku dan kau akan lihat. Aku tetap dekat denganmu selamanya. Aku akan melakukannya sampai pernikahan palsumu itu berantakan. Aku akan mengacaukan hubungan kalian untuk selamanya. Kau tidak boleh bahagia bersama Kunz. Euphrates melukai Twinkle. Kepala Twinkle terluka dan Euphrates yang melakukannya. Karena Euphrates? Ya, Bebe, apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin, Bebe. Twinkle pasti tergelincir dan melukai dirinya. Lalu dia berusaha menyalahkan Euphrates tanpa alasan. Hei, apa yang kau lakukan pada Euphrates? Surjit, Twinkle tidak salah, tapi Euphrates yang bersalah. Euphrates telah melukai kepala Twinkle. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku, tapi fakta adalah fakta. Yang aku katakan semua ini benar, Surjit. Euphrates berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatasinya lagi. Kita tidak bisa selalu mengawasi dia. Syukurlah dia tidak terluka. Jika dia terluka parah, itu akan menimbulkan masalah. Untung saja dia tidak apa-apa. Apa kau lupa apa yang dia lakukan pada Cherry kemarin? Dia memukulnya. Kau melihat sendiri kan? Kau ada di sana kan? Bebe, itu kesalahan. Dia masih Iya, anak-anak. Surjit. Itu sebuah kesalahan. Dia anak-anak. Dia nakal. Maafkan saja. Kita tidak bisa mengatakan itu lagi, Surjit. Kita tidak bisa mengabaikannya lagi. Yang benar adalah Euphrates secara mental tidak stabil. Kita harus mengirim Euphrates ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Bebe, apa yang kau katakan? Aku mengatakan hal yang benar. Kita harus mengirim Euphrates ke rumah sakit jiwa. Aku tidak ingin membahayakan seluruh keluarga karena Euphrates. Tapi Bebe, Tapi, Kunz, kau keberatan? Apakah kau tidak bisa melihat bagaimana Euphrates mencederai istrimu? Lihatlah, lihat dia baik-baik. Apa kau masih memihak padanya? Kunz, kita tidak bisa menjaganya siang dan malam. Apa yang dikatakan Twinkle benar. Euphrates membutuhkan perawatan. Dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Itu akan membuatnya lebih baik. Baik buat kita juga. Cherry, telepon rumah sakit jiwa. Beritahu mereka untuk datang dan membawa Euphrates. Baiklah, Bebe. Aku akan segera menelponnya. Oh ya, Bebe. Bagaimana kalau kita menunggu sampai Anita kembali? Dia sangat mengkhawatirkannya. Lalu bagaimana kalau dia sampai tahu kalau kita mengirim Euphrates ke rumah sakit jiwa, Bebe? Kau sendiri pernah bilang kan, sebelum Anita kembali, aku bertanggung jawab atas Euphrates. Kalau aku masih di sini, aku tidak akan membiarkan dia pergi ke rumah sakit jiwa. Surjit, aku yang mengambil keputusan tentang keluarga ini, bukan Anita. Dan aku sudah memutuskan. Cintamu pada Euphrates telah membuatmu begitu egois. Ini membahayakan seluruh keluarga. Aku tahu, Anita akan terluka. Dia adalah ibunya. Tapi kami melakukan ini demi kebaikan Euphrates. Euphrates harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Bebe, tolong. Aku berjanji. Aku akan bersama Euphrates siang dan malam. Aku tidak akan meninggalkannya sendirian, meskipun cuma sebentar. Cukup, Kunz. Aku tidak akan mendengar siapapun sekarang. Kau mengerti? Jawab aku. Ketika Euphrates membakar tempat tidurmu, di mana kau berada? Katakan di mana kau saat dia melukai istrimu. Kenapa kau mau mengawasinya siang dan malam? Fokus pada pernikahanmu sebagai gantinya. Kau baru saja menikah. Itu adalah istri barumu. Kenapa kau khawatir dengan Euphrates? Kau khawatir karena kau merasa kau bertanggung jawab atas keadaannya. Tentu begitu kan? Tentu tidak. Apapun yang kau lakukan pada Euphrates itu benar. Apa yang aku lakukan hari ini juga benar.
Bebe, aku sudah telepon mereka dan mereka akan tiba di sini. Bagus sekali. Bebe, tolong kau pikirkan lagi. Aku sudah memikirkan apa yang kuputuskan ini. Kau mengerti, Surjit? Yang kukatakan ini sudah final. Cingki, aku sangat khawatir tentang Twinkle karena aku benar-benar tidak bisa menjauhkannya dari Euphrates ataupun dari Anita. Selain itu, drama kegilaan Euphrates, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana cara melepaskan Twinkle dari masa lalunya yang sangat jahat. Aku merasa seolah-olah tanganku terikat. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk putriku sendiri. Bagaimana ini? Bibi, kenapa kau khawatir? Twinkle adalah putrimu. Dia itu bukan orang yang penakut dan membiarkan begitu saja ketidakadilan. Bibi lihat saja, dia akan mengurus semuanya dengan benar. Dan semuanya pasti akan beres. Percayalah, Bi. Ya, tidak apa-apa sayang. Tapi ada sesuatu yang terus menggerogotiku dari dalam. Aku takut kalau ini akan mempengaruhi pernikahannya. Dan aku tahu kalau Kunz adalah anak yang baik. Tapi berapa lama dia akan tahan? Aku tidak bisa membiarkan pernikahannya berantakan bagaimanapun caranya. Tapi apa yang harus kulakukan? Meskipun aku ibunya, aku tidak bisa ikut campur lagi kan? Bibi, percayalah padaku. Twinkle dan Kunz itu diciptakan untuk bersama. Bibi bisa lihat, mereka akan lebih kuat dalam situasi apapun. Dan pernikahan mereka akan menjadi semakin kuat. Semoga kata-katamu itu terwujud, Cingki. Aku ingin melihat Twinkle selalu bahagia. Tidak ada lagi yang kuinginkan. Itu saja. Begini dokter, dia itu orang yang berbahaya. Dia bisa memukuli semua orang. Diam kau. Euphrates? Euphrates? Euphrates, dokter di sini untuk membawamu ke rumah sakit. Bila kau baik-baik saja, mereka akan membawamu kembali. Jangan takut, buka pintunya. Kunz, dia akan mendengarkanmu. Cobalah panggil dia, atau kita harus mendobrak pintunya. Mungkin dia ketakutan. Baik. Ayo. Euphrates, kau tidak mau mendengarkan temanmu? Tolong buka pintunya. Ada dokter di sini. Dokter akan membawamu. Tolong buka pintunya, Euphrates. Kunz, aku tahu kau marah dan kau merasa terluka. Tapi akan jauh lebih baik kalau Euphrates pergi dari sini. Atau kalau tidak, pernikahan dan keluarga kita akan berantakan karena dia. Maafkan aku, Kunz. Tapi menurutku, inilah yang seharusnya. Aku akan menemuimu setiap hari. Aku berjanji. Aku akan bermain denganmu dan membawakan apapun yang kau mau. Tapi tolong buka pintunya. Dia juga tidak akan keluar dengan mudah. Dia pasti bersembunyi. Aku sarankan kita dobrak saja pintunya. Awas, Kunz. Mundur. Puja Dewa Hanuman. Ayo tangkap dia. Ayo petugas, ayo masuk. Permainanmu sudah selesai, Euphrates. Kau harus mengungkapkan siapa kau sebenarnya. Di mana dia? Euphrates anak baik. Euphrates bukan anak nakal. Euphrates tidak memukul Twinkie. Euphrates, dengar, aku... Teman, aku mohon jangan mengirim aku ke rumah sakit jiwa. Suruh mereka untuk tidak membawa aku ya. Aku mohon, aku mohon. Hei, orang tidak waras. Hentikan dramamu ini. Kau tahu waktumu sudah habis, hah? Jangan kau panggil dia begitu. Hei, lalu harus aku sebut apa orang tidak waras ini? Apa Sarukan, hah? Euphrates, ini hanya beberapa hari saja. Aku yakin kau akan segera sembuh. Lalu aku akan menjemputmu. Aku janji. Tidak. Euphrates tidak mau pergi ke sana. Ke rumah sakit jiwa itu tidak mau. Tidak mau ke sana. Euphrates, kau harus ke sana. Mereka adalah dokter yang baik. Mereka akan menjagamu. Mereka akan menyembuhkanmu dengan cepat. Aku berjanji aku akan datang bertemu denganmu. Kenapa aku tidak
tidak mengerti juga, teman. Euphrates tidak mau pergi ke rumah sakit jiwa. Euphrates takut pada kegelapan. Euphrates takut. Bebe, coba pikirkan sekali lagi. Paling tidak, kita tunggu sampai Anita kembali. Surjit, aku juga tidak suka melakukan ini. Aku juga merasa tidak enak. Tapi aku juga tidak bisa membahayakan seluruh keluargaku. Dia harus pergi ke rumah sakit jiwa. Ayo Euphrates, kenapa kau diam saja? Aku tahu, pikiran tentang rumah sakit jiwa akan membuatmu takut. Kau akan mengungkapkan yang sebenarnya. Katakan pada mereka kalau kau tidak gila. Kunz, yakinkan dia dengan kasih sayang untuk pergi ke dokter. Atau mereka akan membawanya secara paksa. Tidak mau. Tolong beritahu mereka, Bibi. Aku akan melakukan apapun yang Bibi katakan. Aku akan terus duduk di sini kalau memang harus. Tapi jangan suruh aku pergi, Bibi. Aku mohon. Dokter, Ayo, bawa dia pergi. Hati-hati. Dia berbahaya. Oh, Ayo. Tidak mau. Jangan pergi. Tangkap dia. Kali ini apalagi yang dia rencanakan?